ilmu orang yang suka ibadah, orang yang taat ibadahnya kepada Allah, demen banget dia ibadah, rajin banget ibadahnya. Sampai di suatu hari Imam Amirul ini ibu dikasih sakit sama Allah, dan ternyata sakitnya bukan setahun 2 tahun, tapi sakitnya sampai 20-30 tahunan, 20 tahun lebih sakitnya. Yang biasanya dia ngajar, dia ngaji, dia ibadah dengan sempurna, ini dia nggak bisa ngelakuin itu semua. Yang namanya orang sakit, sholatnya mesti duduk, udah nggak bisa lagi duduk, sholatnya berbaring, ya. Terus juga begitu ngajarnya, yang tadinya bisa berdiri dengan gagah berani luar biasa dengan keilmuannya, tapi nggak bisa lagi dilakukan dengan itu. Dia duduk juga ngajarnya, dia nggak bisa duduk sambil berbaring pun dia tetap ngajar, tapi tetap dia laksanakan. Sampai di suatu hari ditengokin sama sahabatnya yang sama-sama imam besar juga. Lalu kata sahabatnya apa? Saya doain ya, namanya orang sakit Bu ya. Kita kalau melihat orang sakit kan kita doain ya Bu ya. Ya, biasanya doanya apa? Biar cepat sehat, biar sabar, gitu kan ya? Ya, biar ikhlas, biar ridho, gitu kan ya? Kita doain gitu ya Bu ya. Doain sama teman-temannya yang sama-sama para alim ulama juga Bu. Tapi kata Imam Al-Imran itu apa? Doain saya jangan biar cepat sehat, jangan doain saya biar kuat, jangan doain saya biar saya sabar. Doain saya biar saya senang dengan pemberian Allah, supaya Allah senang juga dengan saya. Doain biar hati saya senang dikasih sakit begini sama Allah. Doain biar hati saya ridho, biar hati saya ini demen, saya sakit ini senang. Walaupun badan sakit tapi hati saya senang, karena ini dari Allah, karena ini udah takdir Allah. Karena saya tahu kalau saya senang dengan apa yang Allah telah takdirkan kepada saya, Allah pun senang dengan saya. Luar biasa. Insyaallah. Kita kalau sakit kan pengen doanya cepat sembuh, ya. Bukan doain biar saya senang. Kalau lagi sakit itu yang penting hati senang, nggak ada ya. Ya doain saya biar sehat ya, doain saya biar sabar ya. Itu bisa aja gitu. Tapi ketika dia sakit, yang sakitnya udah puluhan tahun, minta doanya kepada Allah, ya Allah senangkan hati saya, senangin ya Allah, saya ngaji biar senang, saya sholat biar senang, walaupun dalam keadaan berbaring, tapi senangin hati saya ya Allah, karena saya tahu ketika saya senang dengan keputusanmu, maka engkau pun senang denganku ya Allah. Itu luar biasa itu. Ya, maka kita nanti di bulan suci Ramadan itu salah satu latihan, ya, latihan kita ini ikhlas itu apa enggak. Jadi sayur asem yang udah kita beli dari pasar, yang udah kita siangin, yang udah kita masak, ikhlas apa enggak nih sayur asemnya kita kagak cobain dulu gitu. Kue yang udah kita bikin, ya, jangan begitu udah capek-capek bikin kue, pas sekarang nggak dicobain kuenya, begitu buka puasa cobain, udah bikin kue banyak-banyak ya, banyak keasinan, kesel, ngedumel ya, udah bikin kue banyak banget lagi 10 toples, malah keasinan semua, gara-gara nggak dicobain, jangan. Ya Bu ya, jadikan itu latihan, kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kita puasa, nahan makan minum, bukan cuma itu juga, nahan dari gibah, nahan dari namimah, nahan dari keluh kesah, nahan dari kita pengen nyaleha-leha, sia-sia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus ditahan
Saya kemarin makasih sama Pak Kiai Solahuddin ya Bu ya, dapat pelajaran luar biasa. Satu, kata Kiai Solahuddin, kita kalau merenung berdoa kepada Allah yang pertama mintanya apa? Istighfar, minta ampun dulu kan ya. Minta yang pertama itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun kepada Allah? Ya karena dosa-dosa kita Pak Kiai. Emang dosa apa? Ya dosanya banyak Pak Kiai. Maka renungkan yang pertama istighfar kita kepada Allah karena kita suka lain dengan Allah. Kita sering lupa Allah. Kita sering gak baca doa masuk kamar mandi. Kita sering lupa juga doa kalau mau makan. Kita sering lalai, lebih ingatnya nyanyi-nyanyian, lebih ingatnya duniawi-duniawi, tapi suka kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatin itu dulu. Kadang suka ketiduran, lupa tidurnya gak baca doa. Kadang dengar azan tapi gak langsung kita sholat. Kadang udah dengar sholawatan, udah buka pengajian tapi gak langsung kita buru-buru mau ngaji. Itu dosa kita lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun ya Allah, saya ini hidup di dunia sering lalai kepada Engkau ya Allah. Padahal setiap detik, setiap menit Engkau yang memberikan saya nafas untuk hidup di dunia ini ya Allah. Renungkan kelalaian kita dengan istighfar kita. Yang kedua kata Pak Kiai, istighfar lagi terus. Karena apa? Karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Kita tahu sama suami nggak boleh ngebantah, tapi kita suka masih ngebantah suami kita. Kita tahu sama orang tua kita harus hormat taat, tapi kita kadang nggak menghormati orang tua kita. Kita tahu sama tetangga, sama saudara nggak boleh bermusuhan, nggak boleh saling hina, nggak boleh ngomongin, tapi kadang masih suka kelepasan kita menghina atau ngomongin atau lain sebagainya. Jadi istighfar yang pertama karena lalainya kita kepada Allah, istighfar yang kedua karena kemaksiatannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata istighfar itu terbagi menjadi dua bagian. Masya Allah. Kalau kita berdoa itu direnungkan istighfar kita, bukan cuma astagfirullah, astagfirullah, tapi direnungkan. Masya Allah. Ini dikasih tahu itu karena sekarang udah ganti dengan buku yang baru, maka dengan buku yang baru ini dipenuhi itu istighfarnya, dibanyakin itu istighfarnya, ya. Karena ini istighfarnya juga jangan cuma sekedar istighfar, tapi ada renungan di dalam istighfar. Dan saya yakin memang kalau kita cuma baca istighfar ya biasa aja gitu kan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, yang ingat dosa-dosa yang kita ingat aja. Tapi justru dosa-dosa yang ibaratnya nih yang lalai yang sering kita lakuin itu malah lupa gitu kan. Iya. Walaupun azan tapi masih enak aja main HP. Walaupun azan tapi masih enak aja ngeliat TV. Itu dosa juga ya, lalai juga. Itu hal-hal yang kecil gitu. Mesti diistighfarin juga, direnungkan juga. Ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bulan Sya'ban kita sudah ganti dengan lembaran baru, buku baru. Mudah-mudahan buku ini, lembaran baru ini bisa kita perbanyak dengan ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, banyak diri kita minta ampun kepada Allah karena dosa-dosa kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah ngitung juga. Ya, ngitung nggak Bu? Kali mau tidur ibu itu tadi saya udah berbuat dosa apa ya, hitung satu-satu tuh kan. Pagi ngapain tadi, dosanya apa, siang dosanya apa, sore dosanya apa. Pernah gak ngitung dosa? Nggak pernah ya Bu ya, karena memang kagak hitung ya. Ya udah baca istighfar aja yang banyak ya, terutama kita
kita baca juga Sayyidul Istighfar, insya Allah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya di sini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Banyak dari ucapan saya atau perbuatan saya yang mungkin kurang berkenan untuk ibu-ibu semuanya, atau mungkin tidak layak didengar, tidak layak dilihat oleh ibu semuanya. Saya mohon dibuat maaf yang seluas-luasnya. Kiranya dimaafin Bu.